Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 25 April 2020 dan channel akan membahas tentang kebersihan menurut pandangan Islam. Hadis tentang kebersihan sendiri ialah kebersihan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungannya atau tempat ia tinggal. Nabi Muhammad SAW telah bersabda di banyak hadisnya tentang masalah kebersihan ini. Bahkan dalam melaksanakan berbagai ibadah semisalnya salat, kita diwajibkan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk menghilangkan kotoran dan najis yang menempel pada tubuh kita melalui mandi besar dan berwudu. Tempat yang kita gunakan untuk mengerjakan sholat pun harus bersih dan dari berbagai kotoran yang najis. Menjaga kebersihan dan kesucian juga merupakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bersih dan memelihara kebersihan. Dari sini kita mulai paham mengapa kebersihan itu sebagian dari iman. Untuk menyempurnakan iman seseorang muslim, maka kebersihan tubuh dan seluruh anggota badan haruslah dijaga sesuai syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua tata cara tentang menjaga kebersihan telah diatur dalam Islam secara detail dan lengkap, seperti anjuran untuk senantiasa memotong kuku, membersihkan gigi menggunakan siwak, sunnah mandi dan memakai wangi-wangian saat hari Jumat, dan lain sebagainya. Sumber utamanya tentu saja Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang perlunya seorang muslim menjaga kebersihan, baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Untuk itu, kali ini Ton Channel akan menyajikan beberapa hadis tentang kebersihan, yang mana hadis tentang kebersihan itu diantaranya kebersihan itu sebagian dari iman dari HR Ahmad yang dari awal sudah dibicarakan. Yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. At-Tirmidzi. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di jalan, ia menemukan dahan berduri, maka ia mengambilnya karena mengganggunya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. HR Bukhari. Yang keempat, agama Islam adalah agama yang bersih dan suci. Karena itu kamu harus menjaga kebersihan. Maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang suci. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di tempat-tempat tinggal dan agar selalu dibersihkan serta diberi wangi-wangian. HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, bersuci merupakan sebagian dari iman.
Membaca hamdalah dapat memenuhi timbangan amal. Membaca tasbih dapat memenuhi seisi langit dan bumi. Salat sunnah merupakan cahaya. Sedekah merupakan petunjuk. Sabar adalah sinar yang memancar, dan Al-Quran adalah hujah dalam pembicaraan. Setiap manusia di pagi hari hakikatnya harus memperjualbelikan dirinya. Ada kala ia selamat dari maksiat dan ada kalanya ia terseret dalam maksiat. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunci dari salat adalah bersuci. Dari At-Tirmidzi 221. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. HR Bukhari. Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. HR Baihaqi. Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat. Maka mereka berkata, siapakah yang kena laknat tersebut? Beliau menjawab, orang yang buang hajat di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka bernaung. HR Muslim 269. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di jalan, ia menemukan dahan berduri, maka ia mengambilnya karena mengganggunya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. HR Bukhari. Bersuci itu setengah daripada iman. HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih HR An-Nasai, Ahmad dan lain-lain. Diriwayatkan dari Malik Al-Asari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan atau timbangan, dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan salat adalah cahaya, dan sedekah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pedoman bagimu. HR Muslim. Tidaklah seseorang mandi dan bersuci semampunya pada hari Jumat, memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi di rumahnya, kemudian keluar lalu dia tidak memisahkan antara dua orang, atau dalam saf kemudian mengerjakan sholat dan selanjutnya dia diam, tidak berbicara. Jika khatib berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas kesalahan yang terjadi antara Jumatnya itu dengan Jumat yang berikutnya. Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari 883. Ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. HR Bukhari 5891 dan Muslim 258. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di tempat-tempat tinggal dan agar selalu dibersihkan serta diberi wangi-wangian.
Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Tidak ada seorang muslim yang tidur dalam keadaan suci atau bersih, kemudian ia bangun sholat malam memohon kepada Allah akan kebaikan di dunia dan di akhirat, kecuali Allah memberikan kepada orang tersebut. Abu Dawud. Dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka janganlah ia memasukkan tangannya kepada wadah atau yang ada makanannya sebelum ia mencucinya 3 kali, maka sesungguhnya ia tidak tahu kemana tangannya itu pada waktu ia tidur. Muttafaqun alaihi. Dari Anas berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersihkanlah sesuatu dari air kencing, karena umumnya azab kubur karena urusan buang air. Darukutni. Bersihkanlah badan, maka Allah akan membersihkan kamu. Maka sesungguhnya tidak ada seorang abdi atau muslim yang tidur dalam keadaan bersih, suci, kecuali tidur bersamanya. Pada rambut-rambutnya malaikat yang tidak ada henti-hentinya mendoa, ya Allah, ampunilah abdimu ini, karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci atau bersih. Tabrani, Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci dari sholat adalah bersuci. Kebersihan itu mengantarkan kepada keimanan, dan keimanan itu menyertai pemiliknya di surga. Riwayat At-Tabrani. Itulah sekilas tentang kumpulan-kumpulan hadis kebersihan. Semoga bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita sebagian seorang muslim yang bersih, baik lahir maupun batin. Wallahu alam. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat, dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalanmu, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan semoga apa yang Ton Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.